Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tausiah yang berjudul Adab Al-Quran dalam menyebarkan berita. Seiring dengan perkembangan zaman, yaitu dengan berkembangnya teknologi informasi, secara tidak langsung menjadi sarana bagi penggunanya untuk memperoleh informasi yang banyak beredar di media internet. Informasi yang beredar terkadang tidak diketahui kebenarannya dan tidak jelas sumbernya, sehingga informasi tersebut akan menjadi mudarat apabila disebarluaskan kepada orang-orang yang menelan mentah-mentah informasi yang didapat. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran itu, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatan itu. Fasik dalam ayat ini artinya adalah orang-orang yang keluar dari jalan Allah, yaitu orang-orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari hidayah dan rahmat, serta ampunan darinya. Selain itu, dalam surah An-Nisa ayat 83, Allah bersabda, yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu akan mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan ayat tersebut, jika seseorang mudah untuk mempercayai informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya, maka ia haruslah perbanyak beristighfar. Karena orang-orang yang mudah menelan mentah-mentah informasi atau ia yang mendapatkan berita namun tidak menyaringnya terlebih dahulu, artinya orang tersebut sedang dalam keimanan yang lemah. Cukup dikatakan seseorang itu pendusta apabila ia menerima berita tanpa menyaringnya terlebih dahulu dan kemudian menyebarkan berita tersebut kepada orang lain. Ingatlah, penyebar berita hoaks atau berita yang tidak benar, maka orang itu sama dengan pembuat berita tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Tentunya kita berharap kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Untuk itu, dalam menanggapi berita yang tersebar dengan cepat di berbagai media pada zaman ini, hal yang harus kita lakukan adalah dengan membaca setiap berita yang kita dapat dengan teliti. Tidak hanya setengah-setengah, namun kita baca dari awal hingga akhir. Mencari fakta atau data yang dapat mendukung berita tersebut. Kemudian memperhatikan kata-katanya dengan seksama. Sehingga jika ada kata-kata yang janggal, maka bisa didapat kita teliti lebih dalam. Apabila kita mendengar berita dari mulut ke mulut, maka kita haruslah tabayun. Tabayun artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hal dan benar keadaannya. Sedangkan secara istilah, tabayun memiliki arti yaitu meneliti dan menyeleksi berita tersebut, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum maupun dalam hal lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sesungguhnya
Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan datangnya dari saya. Thank you for your attention, and don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel Official Predator. Akhirul kalam, saya Zelana Andesna pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.